Ketika putra pengasuh membawa seorang wanita, kolom komentar sangat heboh. Baik karakter utama pria maupun wanita sama-sama bereinkarnasi. Kisah cinta yang manis telah dimulai, pemeran pria kedua tidak tahu malu, jika bukan karena kanker tulang yang diderita protagonis wanita dan membutuhkan biaya operasi. Bagaimana mungkin sedikit uang dari pemeran pria kedua membuat protagonis wanita menikahinya untuk membalas budi? Itu hanya penyakit yang bisa disembuhkan dengan satu operasi. Membuat protagonis wanita memberikan dirinya kepada dokter dan menjadi gigolo pemeran pria kedua selama 8 tahun, sungguh menyedihkan. Untungnya, setelah keluarga pemeran pria kedua bangkrut, protagonis wanita akhirnya menyadari bahwa satu-satunya orang yang dia cintai adalah protagonis pria. Dia segera bercerai dan menikahi protagonis pria dengan meriah. Protagonis wanita memang pantas menjadi protagonis wanita, berasal dari keluarga miskin. Menggunakan kekuatannya sendiri, dia menyeret properti keluarga pemeran pria kedua dan menjadi wanita terkaya dalam sekali jalan. Plot ini, aku menyukainya. Aku melirik ke arah orang yang tidak lagi dengan hati-hati menyenangkan. Hikiang dan wanita yang dingin dan sombong. Aku tertawa. Satu tidak punya uang untuk sekolah. Satu tidak punya uang untuk berobat. Sungguh bukan waktu yang tepat bagi protagonis pria dan wanita ini untuk terlahir kembali. Hikiang mengangkat kepalanya dengan bangga, menarik wanita itu duduk tegak di sofa. Dia melirikku. Sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Ye Chen, ini Shen Jiang. Pacarku, jangan jadi orang ketiga. Dia menatapku dengan benar. Seolah yakin aku akan jatuh cinta pada wanita di sisinya. Saat ini, rentetan komentar di depan mata meluncur dengan cepat, semuanya pujian. Dengan protagonis wanita yang menyerahkan dirinya, membiarkan protagonis pria menjadi gigolo di luar selama 8 tahun. Terlalu menyakitkan. Untungnya, protagonis wanita, setelah mengambil alih perusahaan keluarga pemeran pria kedua demi protagonis pria. Merancang agar orang tua pemeran pria kedua meninggal dalam kecelakaan mobil dan mengirim pemeran pria kedua ke rumah sakit jiwa. Dalam plot, pernikahan megah protagonis wanita dengan protagonis pria adalah pernikahan yang bahkan membuat pangeran kerajaan tetangga iri. Ini hanyalah contoh terbaik dari cinta dua arah. Aku sangat menyukainya. Aku, Yao Mei, melihat ke arah dua orang di depanku yang saling bersandar. Wanita itu menegakkan tubuhnya. Dengan tenang dan tanpa ragu menatapku, memancarkan aura yang kuat. 3 bagian wajahnya. Kemeja murah membuatnya tampak tidak pantas. Dan Hikiang bahkan menunjukkan sikap memegang kendali penuh. Sambil tersenyum sinis, rentetan komentar masih terus dikirim. Aku akhirnya mengerti. Aku adalah pemeran pria kedua jahat yang mereka bicarakan. Dalam plot, Shen Jiang mengatakan dia tidak punya pacar. Aku langsung mengeluarkan 1 juta dan mengatakan aku bisa membantunya berobat. Tapi syaratnya adalah bersamaku. Shen Jiang memang setuju, tapi jauh di lubuk hatinya. Selalu ada cinta pertama yang mendalam, Hikiang, putra seorang pengasuh. Seorang suami yang menikah dengan keluarga istri. Begitu saja, 2 orang ini di depan mataku. Berselingkuh selama 8 tahun, mendapatkan status melalui aku, sampai mati. Setelah orang tuaku meninggal, berkolaborasi untuk menjual sahamku, dengan sengaja memalsukan laporan bahwa aku menderita penyakit mental dan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Mereka berdua mengambil properti keluargaku dan mengumumkan cinta mereka dengan heboh. Sayangnya, pesawat yang mereka tumpangi saat berbulan madu ke luar negeri mengalami kecelakaan. Dan keduanya meninggal, tetapi mereka juga terlahir kembali pada saat yang sama. Hal pertama yang mereka lakukan setelah terlahir kembali adalah datang dan mendeklarasikan kedaulatan kepada tokoh antagonis sepertiku ini. Aku mencibir dengan dingin. Shen Jiang yang tidak punya uang untuk berobat dan Hikiang yang bergantung pada keluargaku. Untuk mencari nafkah, kelahiran kembali mereka benar-benar bukan waktu yang tepat. Aku memanggil kepala pelayan dan berkata dengan ringan, sengaja mengusir mereka. Ketika Hikiang mendengar ini, ekspresi marah melintas di wajahnya. Ye Chen, kenapa sikapmu seperti ini? Pacarku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini dan uang sewanya juga sudah habis. Sebagai pacarnya, aku tentu harus menjaganya. Kamu mengusirnya? Lalu bagaimana denganku? Aku mengangkat mata dengan dingin dan tertawa kecil. Mengerti? Paham? Jadi, yang kuusir adalah kalian berdua. Hikiang, ini rumahku. Karena kamu sudah punya pacar, berarti kamu punya sandaran. Kamu tidak perlu bergantung di rumahku lagi. Hikiang benar-benar terpana. Dia dengan panik menatap Shen Jiang, dan layar obrolan langsung dipenuhi tanda tanya. Nan Pei, ada apa? Bukankah seharusnya dia langsung jatuh cinta pada pemeran utama wanita dan menjamu pemeran utama wanita dan pria dengan baik? Kenapa dia tidak mengikuti alur cerita? Para pemeran utama pria dan wanita tidak punya uang. Mereka diusir dan tidak punya tempat tinggal. Bukankah Nan Pei langsung jatuh cinta pada pemeran utama wanita? Ini adalah taktik menarik ulur, sengaja menarik perhatian pemeran utama wanita, kan? Tunggu saja, sebentar lagi dia akan menangis dan memohon pada pemeran utama wanita untuk tidak pergi. Shen Jiang mendongak dengan dingin. Dengan tatapan tajam yang mengembunkan kekuatan spiritual. Ye Chen,
Aku tahu kamu ingin sengaja menarik perhatianku. Bisa saja mengusirku dan Hikiang, tapi di kehidupan ini aku tidak akan menyerah pada uangmu yang bau itu. Kalau kau diam saja dan tidak membuatku marah, aku akan memberikanmu tempat di rumah ini. Oh ya, aku terbiasa tidur di kamar utama. Nanti bersihkan sendiri barang-barangmu. Aku tidak bisa menahan diri untuk memutar mata. Netizen merasa sok tahu. Pemeran utama wanita ini tidak seperti kehidupan sebelumnya. Apakah dia lupa membawa otak saat bereinkarnasi? Rumahku, kenapa dia harus memberiku tempat? Wajahku menjadi dingin. Dengan lambaian tangan, pengawal mengusir Hikiang dan Shen Jiangjiang. Keduanya sangat marah. Kata-kata kasar yang mereka ucapkan terisolasi di luar pintu. Aku juga langsung menonaktifkan kartu tambahan untuk Hikiang. Saudara Lu Feng sangat bersemangat setelah mendengar ini. Apa yang terjadi? Kau akhirnya bisa melihat wajah buruk Hikiang. Lu Feng selalu tidak menyukai Hikiang. Tapi aku mengenang masa lalu dan kami tumbuh bersama, jadi aku tidak keberatan memberinya kartu tambahan. Biarkan dia menggesek sesuka hati. Anak laki-laki, wajar jika sedikit sombong dan suka bergaya. Bergaya itu normal, tetapi jika tidak tahu diri dan mengancam kepentinganku, jangan salahkan aku jika aku berbalik. Adapun apakah dia punya tempat tinggal dan bagaimana dia hidup, itu tidak menjadi pertimbanganku. Aku tersenyum dan merangkul bahu Lu Feng. Mengalihkan topik, beberapa hari yang lalu Manajer Lin baru saja mengatakan kepadaku bahwa Chen Ye telah mengeluarkan beberapa model jam tangan dan jas baru. Ayo kita lihat, pilih yang disukai dan ambil. Tagih ke rekeningku. Lu Feng tidak mengerti. Tuan muda Ye sangat kaya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Oh ya, kakakku pulang hari ini. Nanti aku akan menyuruhnya menjemput kita. Aku mengangguk. Aku melihat netizen mulai menulis tentang Kidahai. Malam ini keluarga Nan Pei mengadakan pesta jalanan. Pemeran utama wanita dan pria, selama mereka terhubung dengan Nan Pei, akan bisa kembali ke kejayaan kehidupan sebelumnya. Ya Tuhan, pemeran utama wanita membawa pemeran utama pria untuk berbelanja. Aura bos wanita terlalu menarik perhatianku. Meskipun perusahaan pakaian terkenal di negara ini adalah Chen Yexi, di bawah nama Nan Pei. Tetapi cepat atau lambat akan berada di tangan pemeran utama wanita. Pinjam 2 set gaun terlebih dahulu. Nan Pei tidak mungkin mempermasalahkan hal ini, kan? Datang ke studio saya untuk meminjam gaun. Aku baru saja mendongak, dan aku melihat Hikiang menggandeng Shen Jiangjiang memasuki toko di lantai bawah. Shen Jiangjiang menyuruh staf tanpa mengangkat kepalanya untuk mengambil gaun dari musim terbaru. Juga, ajak Tuan Hikiang untuk melakukan penataan rambut. Hikiang langsung berjalan ke atas, tetapi dihentikan oleh Manajer Lin yang jeli. Maaf, di atas ada tamu VIP. Mohon tunggu di lobi. Hikiang tampak tidak senang. Tamu VIP mana yang lebih penting dariku? Apa kau tidak mengenaliku? Manajer Lin berkeringat deras karena cemas, dan segera berlari untuk menanyakan pendapatku. Toko ini atas namaku. Di lantai bawah ada beberapa gaun dan perhiasan haute couture, sementara di lantai atas adalah area pribadiku untuk menata rambut. Dulu aku beberapa kali mengajak Hikiang ke sini. Saat suasana hatiku baik, aku juga memberinya banyak barang. Tapi dia sekarang sudah diusir dari rumahku. Kenapa masih tidak menyadari situasinya? Aku berkata dengan tenang, karena datang untuk membeli barang, berarti dia adalah pelanggan. Bagaimana kalian harus melayani? Layani saja. Kenakan biaya sesuai harga normal. Jika tidak bisa membayar, laporkan ke polisi. Manajer Lin mengangguk dan turun ke bawah mencari alasan. Membawa Hikiang ke ruang VIP di lantai 1. Aku dan Lu Feng juga tidak menganggur, sambil melihat kedua monyet itu menunjuk-nunjuk di bawah. Sambil memilih produk baru musim ini. Kami baru selesai memilih dan turun ke bawah, dan melihat staf menghentikan kedua orang yang hendak pergi. Maaf, Tuan Hi. Total biaya hari ini adalah 58.000,20. Bagaimana Anda ingin membayar? Suara terkejut Hikiang. Agak melengking, suruh aku membayar? Apa kau tidak mengenaliku? Biasanya saat aku datang ke toko kalian, pembayarannya langsung dicatat. Maaf ya, Tuan Hi, sekarang toko tidak memperbolehkan cara seperti itu lagi. Mohon dibayar. Hikiang dengan tidak senang mengeluarkan kartu hitamnya, tetapi diberitahu berita buruk bahwa kartu itu telah dibekukan dan tidak dapat digunakan. Dia baru panik sekarang. Bagaimana mungkin? Kartu ini milik Ye Chen. Dia mengangkat kepalanya dan langsung bertatapan denganku. Komentar juga serentak memarahiku. Pemeran pendukung pria sangat menjijikan. Hanya karena 50.000 lebih, dia juga mempermasalahkan pemeran utama pria. Di kehidupan sebelumnya, pemeran pendukung pria menggunakan uangnya yang bau untuk menghalangi pemeran utama pria dan wanita saling mencintai. Sekarang dia masih tidak bisa mengubah kebiasaannya. Hanya ingin membuat pemeran utama wanita menyerah padanya. Kenapa pemeran pendukung pria tidak mengerti bahwa cinta itu memberi bukan meminta? Pemeran pendukung pria yang memperhitungkan keuntungan seperti ini, bagaimana mungkin pemeran utama wanita menyukainya? Jelas. Shen Jiangjiang, pemeran utama wanita ini, juga berpikir begitu tentangku. Dia memalingkan kepala dengan jijik.
Seolah-olah berkata kepada Hikiang, sebenarnya ditujukan untukku. Tidak apa-apa, Akiang. Beberapa orang memang suka bertingkah, mengira dengan membekukan kartu, mereka bisa memaksaku menundukkan kepala dan menikah dengannya. Tapi tidak tahu semakin dia bertingkah, semakin tidak ada wanita yang akan menyukainya. Tapi pesta malam ini sangat penting. Kiang, pertama-tama gadaikan kancing manset ini dulu. Shen Jiang dengan penuh kasih sayang membelai pipi Hikiang dan berjanji, aku tahu kamu sangat menyukai kancing manset ini. Tenang saja, setelah malam ini, aku akan membuatmu menghasilkan uang lagi. Saat itu, kita akan mengambil kembali kancing manset ini. Aku sangat terdiam. Di depan pemilik kancing manset ini, dia secara terbuka berniat menjualnya. Dia benar-benar bisa diandalkan. Lu Feng tanpa basa-basi maju dan melepaskan kancing manset Hikiang. Bisakah kalian sedikit tahu malu? Kancing manset ini milik Ye Chen, cepat kembalikan padanya. Setelah merasa sakit, Hikiang dengan marah menatapku, Ye Chen. Kau sekarang membuatku punya rumah tapi tidak bisa kembali. Bahkan kancing manset yang diberikan padaku juga ingin direbut kembali. Kalau sudah diberikan padaku, itu milikku. Bagaimana aku memperlakukannya, itu urusanku. Apakah kalian ikut campur? Aku dengan baik hati mengingatkannya, Hikiang. Kancing manset ini dirancang khusus oleh desainer top untukku. Unik. Ada juga inisial namaku di atasnya. Dulu kau bilang itu bagus, memohon padaku untuk meminjamkannya padamu selama beberapa hari. Aku setuju, tapi tidak setuju untuk memberikannya padamu, kan? Kau menolak untuk mengembalikannya. Kalau begitu, aku hanya bisa melapor ke polisi. Wajah Hiki yang sangat jelek, tetapi dia juga tidak punya muka untuk berdebat denganku. Tentang hak kepemilikan kancing manset itu, aku juga mengambil kembali video Jingsheng di tubuhnya. Dia sekali lagi menjadi sangat miskin. Pelayan itu dengan cerdik berkata, Tuan dan Nyonya, apakah Anda akan membayar sekarang? Jika tidak bisa membayar, silakan kembalikan barangnya kepada kami. Hikiang dengan cemas narik lengan baju Shen Jiang. Jiang, apakah kamu masih punya uang? Cepat bayar. Bukankah kamu biasanya sangat royal? Hikiang sepertinya mengingat kedermawanan itu. Semua itu menggunakan uangku. Nada pertanyaannya tiba-tiba berhenti. Dia dengan marah menatapku yang sedang santai menonton pertunjukan. Ini semua salah Ye Chen. Beberapa gerakan tangan yang biasa pun harus diperhitungkan. Bahkan kancing manset yang kupakai selama 3 bulan juga direbutnya. Shen Jiang, jangan melamun, cepat pikirkan cara. Barang-barang ini tidak bisa dikembalikan, aku tidak mau kehilangan muka. Aku tidak mengatakan apa-apa. Yu Feng di samping tersenyum dan berteriak, tidak mau kehilangan muka, beli saja semuanya. Dibeli juga untuk memberikan uang kepada saudara Chen, betapa bagusnya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ekspresi wajah keduanya jelek untuk waktu yang lama. Akhirnya, Shen Jiang menggertakkan gigi dan meletakkan pakaiannya, menarik Hikiang untuk pergi. Bocah miskin, tunggu saja. Asalkan aku bertemu Nona Liu. Aku akan segera punya uang. Belum selesai dia berbicara, Nona Liu yang dia sebutkan. Yu Feng mempersilakan Liu Yanran masuk, lihat aku, Chen. Ada apa? Shen Jiang melihat Liu Yanran, ekspresinya sangat bersemangat. Dia dan Hikiang segera menyapa Liu Yanran. Halo, Nona Liu. Nama saya Shen Jiang. Ini pacar saya. Hikiang, entah Nona Liu punya waktu luang? Ada kerjasama yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Komentar juga mendidih karena tindakan Shen Jiang. Tokoh utama wanita sangat hebat. Serang secara proaktif, raih kesempatan, dan berbalik menjadi penguasa dalam sekali jalan. Pantas saja dia menjadi wanita terkaya. Di kehidupan sebelumnya, pemeran pria kedua kembali ke negara itu pada saat ini dan memenangkan proyek pengembangan Chengnan. Nilai kekayaannya berlipat ganda beberapa ratus juta. Meskipun tokoh utama wanita di kehidupan sebelumnya mengenal pemeran pria kedua melalui pemeran pria, tetapi sekarang tokoh utama wanita memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Mengumpulkan koneksi lagi dan kembali ke puncak bukanlah hal yang mudah. Aku tersenyum saja. Komentar-komentar ini terlalu naif. Memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, bisakah Anda mengumpulkan koneksi lagi? Bukankah koneksi itu semua milikku? Dan reaksi Liu Yanran tidak mengecewakanku. Dia dengan sembarangan menyela Shen Jiang, bahkan tidak meliriknya, langsung mengabaikannya dan berjalan di depan kami. Afeng, Chen, apakah kalian sudah selesai berbelanja? Apa aku datang terlalu awal? Pengabaian Liu Yanran membuat Shen Jiang dan keduanya merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Hikiang dengan canggung menarik kerahnya, tidak berani mengangkat kepalanya. Shen Jiang bahkan menatap kami dengan ekspresi rumit. Mereka jelas belum keluar dari rutinitas fantasi kehidupan sebelumnya, dan masih berpikir bahwa mereka adalah aristokrat kaya yang tinggi dan perkasa. Tetapi semua yang pernah mereka miliki juga didasarkan padaku. Meremehkan uang keluargaku, tetapi menikmati kesenangan materi yang kubawa.
Aku tersenyum dan langsung meminta manajer membungkus beberapa setelan yang cocok untukku dan Lu Feng. Liu Yanran menerimanya begitu saja, aku lalu memilih sebuah jam tangan dan memberikannya pada Liu Yanran. Kak Yanran baru kembali ke negara ini dan langsung menjemput kami. Ini hadiah terima kasih. Liu Yanran tersenyum. Dia langsung melepas jam tangannya dan menggantinya dengan yang baru. Pandangan yang berat memang bagus, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Aku tersenyum dan melirik kedua orang di samping yang wajahnya muram. Langsung membawa orang pergi. Berhenti, aku menoleh. Menatap Shen Jiangjiang yang wajahnya membiru. Pemeran pendukung pria terlalu licik, sengaja memberikan hadiah pada wanita lain di depan pemeran utama wanita. Taktik provokasi ini benar-benar dipikirkan dengan matang. Jika pemeran utama wanita tidak bisa mendapatkan proyek Liu Yanran, dia akan tertinggal jauh di awal. Apa yang harus dilakukan? Jangan. Mungkinkah pemeran utama wanita harus tunduk pada pemeran pendukung pria lagi? Menganiaya pemeran utama pria selama 8 tahun lagi? Apakah pemeran pendukung pria pantas? Aku diam-diam tidak bisa berkata apa-apa. Aku melihat Shen Jiangjiang seolah-olah merasa sangat dipermalukan, dengan wajah penuh ketidakrelaan berjalan ke arahku. Dia menatapku dengan penuh kebencian, lalu memalingkan wajah dan menutup mata, berkata, Ye Chen. Kali ini aku akui kau punya kemampuan. Aku akui, apa yang kau lakukan ini memang menarik perhatianku. Kau hanya ingin aku menjadi pacarmu. Biarkan aku berpartisipasi dalam proyek baru Liu Yanran, aku bisa mempertimbangkan untuk makan malam denganmu. Belum sempat aku bereaksi, Liu Yanran sudah berdecak kagum. Chen. Gadis ini ingin makan malam denganmu, tapi harus berpartisipasi dalam proyek baruku dulu? Dari mana kau mengenal orang bodoh ini? Kata-kata sinis Liu Yanran langsung membuat Shen Jiangjiang tertegun. Aku menahan tawa. Menjelaskan dengan sederhana, dia pacar anak pembantu di rumahku, tidak akrab. Toko barang mewah di sebelah juga milikku, ayo kita berbelanja. Shen Jiangjiang menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat aku memborong berbagai barang. Sepertinya kerendahan hati dan upaya menyenangkan di 18 tahun sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas, mengingatkannya akan kesulitan yang dia hadapi saat ini. Wajahnya semakin pucat, Ye Chen. Shen Jiangjiang berbicara dengan lemah, detik berikutnya dia pusing dan jatuh ke tanah. Tapi setelah bangun di rumah sakit, Shen Jiangjiang hanya melihat Qiang yang terus mengeluh, kenapa kau harus pingsan pada saat itu? Kau tidak tahu, semua karyawan toko menatapku seperti sedang menonton film, takut aku akan menipu mereka. Sudah berapa tahun aku, Qiang, tidak pernah diperlakukan seperti ini? Shen Jiangjiang, kau sudah berjanji padaku seumur hidup. Tidak akan membiarkanku menderita sedikit pun keluhan lagi. Shen Jiangjiang menunduk menatap cincin berlian di tangannya, merasa kesal. Gagasan indahnya tentang kelahiran kembali yang ia bayangkan, untuk mengembalikan semua penghinaan selama 8 tahun kepada Ye Chen, ternyata hanya dalam beberapa jam saja. Sudah runtuh. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Ye Chen. Dulu aku juga pernah pingsan sekali. Ye Chen sendiri yang mengantarku ke rumah sakit dan merawatku secara pribadi. Tuan muda yang dimanjakan, untuk pertama kalinya mengupas apel dengan tangannya sendiri, berlubang-lubang. Sangat lucu. Shen Jiangjiang merasa kehilangan, dan akhirnya hanya bisa menutup matanya. Tertidur lelap. Setidaknya malam ini aku tidak perlu bertemu dengan Lu Yuan untuk sementara waktu. Setelah aku melihat berbagai komentar yang merasa kasihan pada tokoh utama wanita. Dan perhatian pada tokoh utama pria, aku menerima telepon dari manajer Lin dan baru menyadari situasinya. Baik, ingat untuk memeriksa rekaman CCTV, untuk melihat apakah ada barang berharga yang diambil secara diam-diam. Aku menutup telepon dan menerima anggur dari tangan Liu Yanran. Kak Yanran, apakah kamu kembali ke negara ini untuk bekerja? Ya, ada proyek di sisi Chengnan yang harus ditindaklanjuti. Aku mengangguk. Awalnya aku ingin mengingatkan Liu Yanran untuk waspada terhadap Shen Jiangjiang, tetapi setelah dipikir-pikir, Liu Yanran juga bukan orang bodoh. Dia 6 tahun lebih tua dariku, sudah mengambil alih perusahaan keluarga sejak lama, dan telah melihat banyak orang aneh. Bagaimana mungkin dia bisa dibodohi oleh orang yang sok tahu dan sombong seperti Shen Jiangjiang? Liu Yanran menyesap anggurnya. Dan melanjutkan, setelah proyek ini selesai, aku juga tidak berencana untuk pergi. Sepertinya aku akan berada di negara ini seterusnya. Komentar lebih terkejut dariku, alur cerita ini agak aneh. Bukankah peran pendukung pria di kehidupan sebelumnya pergi ke luar negeri setelah menyelesaikan proyek Chengnan? Kenapa dia memutuskan untuk tinggal? Apakah dia akan menjadi penghalang bagi tokoh utama wanita jika dia tinggal? Aku ingat peran pendukung pria menyukai peran pendukung wanita. Di kehidupan sebelumnya, dia kembali ke negara itu dan mengetahui bahwa peran pendukung wanita sudah bersama tokoh utama wanita, dan dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mungkinkah karena tokoh utama wanita tidak bersama peran pendukung wanita, alur ceritanya berubah? Jangan sampai. Bagaimana jika peran pendukung pria bersama peran pendukung wanita? Lalu bagaimana dengan tokoh utama pria dan wanita? Tokoh utama wanita belum menjadi wanita kaya raya. Aku merasa agak lucu. Aku harus mencintai tokoh utama wanita Shen Jiangjiang ini,
dan menjadi batu loncatan di jalan kesuksesan tokoh utama wanita? Setidaknya aku punya kekayaan 10 miliar, objek berkualitas apa yang tidak bisa aku temukan? Adapun Liu Yanran. Aku meragukan apa yang dikatakan komentar. Bagaimanapun, Liu Yanran tidak dekat dengan wanita, dan itu terkenal di kalangan. Tidak mungkin hanya karena dia memiliki hubungan baik denganku karena Lu Feng, dan dia dianggap menyukaiku. Setelah pesta selesai, tiba-tiba aku sangat tertarik untuk memposting 9 kotak di momen. Semua adegan mewah di pesta. Tak lama kemudian, aku melihat He Qiang juga memposting di momen. Di foto itu, dia menggenggam erat tangan Shen Jiangjiang. Selama kita bersama, kesulitan dan rintangan apapun dapat diatasi. Rentetan komentar di layar penuh tertawa terbahak-bahak, mengejekku. Gagal bermain trik. Umpan meriam yang sok tahu berpikir dengan bergabung dengan pemeran utama pria dan wanita di pesta. Bisa memisahkan mereka? Badut kecil, aku tertawa sampai mati. Benarkah? Aku tidak tahu berapa lama cinta lama Shen Jiangjiang bisa bertahan. Hanya saja aku tidak menyangka. Setelah aku bertanya lebih lanjut, aku baru tahu. Ternyata ayah He Qiang, Paman Jiang, menelepon ibuku setiap hari dengan alasan melaporkan keadaanku. Setiap hari, dia mencuri pilar dan mengganti tiang, menimpakan semua kesalahan. Semua ditimpakan kepadaku. Tidak heran aku selalu merasa orang tuaku semakin kecewa padaku. Sebaliknya, mereka selalu memuji He Qiang karena pengertian. He Qiang juga dengan munafik menghiburku, mengatakan bahwa aku terlalu sensitif. Sudah lama tidak bertemu, orang tuaku agak marah. Aku berdebat dengan orang tuaku selama lebih dari 1 jam. Dengan alasan yang kuat membantah setiap bukti kejahatan yang difitnahkan oleh ayah dan anak He Qiang, termasuk dia membawa wanita asing pulang dan mencoba tinggal di rumah, semuanya kuberitahukan kepada mereka. Karena takut mereka tidak percaya, aku langsung memanggil rekaman pengawas dan mengirimkannya bersamaan. Akhirnya mereka mengerti dan mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepadaku untuk ditangani. Mereka akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Hatiku terasa hangat. Aku langsung menyuruh seseorang mendobrak pintu kamar Paman Jiang. Hari itu, ketika He Qiang membawa Shen Jiangjiang ke rumah, Paman Jiang tidak ada di rumah. Akibatnya, aku lupa membereskan orang ini, karena ingin mengusir orang. Tentu saja harus diusir bersih. Paman Jiang tampak bingung dan bertanya kepadaku dengan wajah tidak senang. Tuan Muda Ye, apakah Anda tidak makan malam sampai kenyang? Sudah selarut ini. Masih menyuruhku membuatkan camilan tengah malam untukmu? Anda dipecat. Sekarang segera pergi dari sini. Setelah mendengar ini, ekspresi tenang Paman Jiang akhirnya panik dan terus menanyakan alasannya. Aku dengan tidak sabar melemparkan beberapa video lama ke wajahnya. Hanya karena kau sebelumnya mencuri banyak barang antik dari gudang, aku berhak untuk membedahmu. Mengerti? Setelah aku menemukan hal ini sebelumnya, aku awalnya ingin memberitahu orang tua. Tetapi Paman Jiang memang telah bekerja di rumahku selama bertahun-tahun, barang-barang antik itu juga tidak terlalu berharga, saat itu aku dengan halus mengingatkannya. Kemudian dia juga diam-diam mengembalikannya sendiri, jadi aku tidak bersuara. Tetapi jelas, terlalu baik hati hanya akan membuat orang-orang rendahan ini berbuat seenaknya. Paman Jiang diusir dari rumahku malam itu, keesokan paginya. He Qiang berlari untuk menanyaiku, tetapi dia datang pada waktu yang salah, aku sedang sibuk menyuruh orang untuk mengeluarkan jam tangan dan perhiasan mewah yang sebelumnya dipinjamkan kepada He Qiang untuk diperiksa. Akibatnya, aku menemukan ada yang tidak beres. Beberapa Patek Philippe edisi terbatas telah menjadi palsu. Beberapa manset berlian juga telah menjadi barang palsu. Aku menyipitkan mata. Melihat He Qiang yang tadi masih diam-diam tidak senang, dia dengan panik memalingkan wajahnya. Mengangkat kaki dan ingin lari, langsung dihalangi oleh pengawalku. Aku tiba-tiba teringat. Sebelumnya Paman Jiang secara tidak sengaja keceplosan, dia mengatakan bahwa dia membeli apartemen besar di pusat kota. 6 juta, sudah membayar uang muka 2 juta, tetapi Paman Jiang dan He Qiang meskipun makan dan tinggal di rumahku, tetapi gaji bulanan mereka hanya 10.000, dan ada istri yang suka berjudi. Untuk dinafkahi, bagaimana mereka bisa menabung 2 juta? Uang penggantian jam tangan ini digunakan untuk apa? Sudah jelas, dengan wajah dingin aku menelepon. Memanggil petugas penilai untuk memeriksa semua barang. Memperkirakan jumlahnya total 2.580.000, aku akan memberimu potongan. 2.600.000, kapan akan dikembalikan? He Qiang malah marah duluan. Ye Chen. Hanya karena wanita yang kau cintai tidak mencintaimu dan hanya mencintaiku. Kau ingin menargetkanku seperti ini? Barang-barang itu awalnya milikku, aku berhak melakukan apapun yang kuinginkan. Mengapa kau menyuruhku mengembalikan uang? Komentar-komentar juga ramai menyalahkanku. Benar juga. Uang itu adalah pemberian Nanpei kepada tokoh utama pria, 1 lemari pakaian hampir tidak muat, dan dia tidak mengatakan akan mengembalikannya. Sekarang hanya karena tokoh utama wanita tidak bersamanya, dia menargetkan tokoh utama pria. Benar-benar teh hijau? Nanpei tampak terkejut, tidak takut tokoh utama wanita akan tahu tentang ini nanti.
Bagaimana cara memperlakukannya secara pribadi? Saya cenderung melemparkan tagihan ke wajah Hikiang. Semua ini dibayar dengan kartu saya, kepemilikan tidak pernah menjadi milikmu. 1 bulan. Jika tidak bisa membayar, kita bertemu di pengadilan. Saya malas berdebat dengan Hikiang, dan menyuruh orang membuangnya. Kemudian serahkan sepenuhnya kepada pengacara pribadi saya untuk menanganinya. Selesaikan masalah Hikiang. Dada saya masih terasa sesak, kebetulan Liu Yanran makan malam dengan saya, mengatakan ingin bekerja sama. Mengembangkan proyek di kota Nan, tentu saja saya tidak akan menolak uang yang datang sendiri. Baru saja makan sebentar. Rentetan komentar kembali merasa kasihan pada tokoh utama wanita. Sangat sulit. Apakah tokoh utama wanita benar-benar akan menyerah pada Nan Pei? Hei, tapi tokoh utama wanita sekarang juga menderita kanker tulang. Tidak punya uang untuk operasi, awalnya ada kesempatan untuk mencari Nan Pei, tetapi juga digagalkan oleh Nan Pei. Saya hanya ingin melihat kisah cinta manis antara tokoh utama pria dan wanita, jadi saya menutup mata dengan jijik. Ye Chen, saya akui kamu sangat mampu. Saya tahu kamu mencintaiku, sengaja menjebak, dan dengan sengaja menargetkan Akiang. Baiklah, saya akan memberimu kesempatan. Kata-kata yang saya katakan kemarin masih berlaku, kamu bantu saya membayar biaya pengobatan. Setelah saya sembuh, saya bisa dengan enggan putus dengan Akiang, menjadi pacarmu selama 3 tahun. Shen Jiang berhenti sejenak. Tampaknya merasa ini adalah keputusan yang sangat memalukan, dengan penuh kebencian menekankan nada bicaranya. Hanya 3 tahun, ini adalah batas bawah saya. Saya tertawa. Bertanya balik padanya, permisi, kapan saya mengatakan bahwa saya menyukaimu? Shen Jiang tersenyum, dengan percaya diri berkata, tidak perlu dikatakan. Saya juga tahu, Ye Chen, saya sangat mengenalmu. Kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, bahkan rela menghancurkan. Dia belum selesai berbicara. Sudah dipotong, Liu Yanran menarik saya ke belakangnya, dengan tidak senang. Menatap Shen Jiang, kenapa kamu lagi? Kabur dari rumah sakit jiwa? Apakah tidak ada yang mencari? Senyum Shen Jiang mereda, nadanya menjadi sangat dingin. Liu Yanran, antara aku dan Ye Chen, bukan giliranmu untuk ikut campur. Dasar tidak berguna, komentar-komentar memuji pemeran utama wanita ini, yang begitu dominan dan keren. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Shen Jiang jelas belum bisa menerima identitasnya saat ini. Dia juga masih kesal karena Liu Yanran mengabaikannya kemarin. Tapi dia masih belum memahami fakta. Dirinya yang sekarang, miskin dan tanpa apa-apa. Nyawanya di ujung tanduk, tidak punya hak sedikit pun untuk menantangku. Hanya karena aku adalah pengejar Ye Chen, karena keluargaku dan keluarga Ye adalah teman turun-temurun, tentu saja aku bisa. Satu kalimat mengakhiri pertandingan. Tapi aku meremehkan narsisme Shen Jiang. Dia ragu-ragu. Ye Chen, aku tahu kau masih kesal karena aku dan Akiang bersama, jadi kau sengaja mencari Liu Yanran untuk memprovokasiku. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Kata-kataku tadi masih berlaku, asalkan kau. Tidak perlu, aku langsung memotongnya, begitu kau muncul. Kau sudah miskin dan masih narsis. Bahkan jika aku buta, aku tidak akan menyukaimu. Entah apakah kalimatku, miskin dan tanpa apa-apa, itu yang memprovokasi Shen Jiang. Sejak hari itu, selama lebih dari sebulan penuh, dia tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Aku senang bisa menikmati liburan dengan tenang. Tapi komentar-komentar sesekali muncul. Melaporkan situasi terkini pemeran utama pria dan wanita. Shen Jiang tidak punya uang, dan juga tidak memiliki aku, peran pendukung antagonis ini, sebagai sandaran. Dia hanya bisa bergantung pada Hikiang, pemeran utama pria, untuk menghidupinya. Hikiang telah berkecimpung di dunia ini selama bertahun-tahun, secara teori seharusnya bisa menabung sedikit uang. Tapi istrinya adalah seorang penjudi, sedikit uang pun tidak akan tersisa. Hikiang bahkan tidak punya uang saku. Dulu dia mengandalkan kartu tambahan yang kuberikan. Sekarang dia menghadapi ganti rugi lebih dari 2 juta, hampir membuatnya gila. Apartemen besar yang baru saja mereka beli, bahkan belum sempat ditempati, harus segera dijual untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya, mereka bertiga berdesakan di rumah kontrakan dengan sewa bulanan 500 yuan, mencari cara untuk bekerja demi menyambung hidup. Tentu saja mereka tidak punya waktu untuk membuat masalah. Dan komentar-komentar itu secara alami menyalahkan aku. Menyalahkan aku karena tidak mau menghabiskan uang untuk pemeran utama pria dan wanita mereka. Setiap kali aku melihat kata-kata ini, aku tidak bisa menahan tawa. Seorang pengusaha berinvestasi selalu mencari imbalan, entah itu nilai emosional atau nilai komersial. Tapi mereka berdua ingin makan dari belas kasihan. Mengapa aku harus menghambur-hamburkan uang? Kebetulan saat universitas akan memulai perkuliahan, Hikiang mungkin tidak punya uang untuk membayar biaya kuliah. Tidak akan ada lagi interaksi di masa depan. Aku dan Lu Feng selesai membereskan dan melapor, baru saja turun ke bawah. Tiba-tiba ditabrak oleh Hikiang yang memegang ponsel. Aku tidak sempat bereaksi. Aku muncul di siaran langsung Hikiang. Lihatlah semuanya,
Ini dia. Pria jahat inilah yang membuatku menderita. Aku mengerutkan alisku. Mendongak menatap Hikiang. Dalam waktu singkat sebulan, Hikiang banyak berubah. Sikapnya yang sok tinggi itu hilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah kelelahan yang tak bisa disembunyikan, tergesa-gesa. Riasan murah pun tidak bisa menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Hikiang mendesak, mengangkat ponsel memperlihatkan aku, si penyebab utama, mengatakan bahwa aku mengandalkan kekayaan keluarga untuk menindasnya. Apalagi yang dia punya selain lebih kaya dariku, dia tidak tampan sejak kecil. Tidak pandai menyenangkan orang. Ayah dan ibunya menyukaiku, bahkan wanita yang dia sukai hanya mencintaiku. Dia iri padaku, jadi dia menggunakan koneksinya, menghabiskan uang untuk menyuap pihak sekolah. Memaksaku untuk mengundurkan diri secara otomatis. Aku telah mengorbankan begitu banyak kesempatan bersenang-senang, pergi ke begitu banyak kelas tambahan. Baru bisa masuk universitas ini. Dia, Ye Chen, tumbuh besar dengan sendok emas di mulutnya. Namun bahkan satu-satunya kesempatanku untuk menonjol. Ingin dirampas. Komentar-komentar pun mendukung Hikiang, dengan semangat yang sama membenci musuh. Memperlihatkan aku, kapitalis jahat ini. Meratakan kesenjangan memang senjata propaganda terbaik. Siswa-siswa lain di sekitar juga berhenti, berdiskusi dengan sengit. Menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku hendak membantah, tetapi Lu Feng mendahuluiku. Tanpa ragu menamparnya. Adeganmu ini sudah terlalu usang. Tidak bosankah? Katakan bahwa cengge kami tidak mengizinkanmu sekolah, tunjukkan buktinya. Kami punya bukti kamu mencuri barang mewah Ye Chen untuk dijual. Termasuk rekaman video pengawasan ayahmu saat menjadi pembantu di keluarga Ye, mencuri barang antik untuk dijual. Mau ditayangkan di siaran langsungmu? Juga pacarmu itu, miskin dan menderita kanker tulang. Masih saja membela diri, ingin Ye Chen membayar biaya pengobatannya, menyebutnya kapitalis jahat. Tidak menginginkan uang bau kapitalis, tapi kenapa malah memanfaatkan orang lain? Berulang kali mengambil keuntungan. Kamu sejak kecil tinggal di rumah Ye Chen, makan dari keluarga Ye, menggunakan uang keluarga Ye. Demi membeli pakaian, bahkan ingin menjual manset orang lain untuk ditukar uang, hal-hal ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya di ruang siaran langsung? Rentetan komentar di udara langsung kosong, semua terdiam. Namun, rentetan komentar di ruang siaran langsung masih terus bergulir. Teman-teman sekelas lainnya di sekitar juga terus mengamati Hikiang. Mereka melihat Hikiang tidak membantah, jadi secara alami memiliki penilaian sendiri di hati mereka. Cih, tidak menyangka ada perubahan besar. Sudah kubilang lihat saja penampilan tuan muda itu. Tidak perlu iri pada pria ini, kan? Serakah dan tidak pernah puas, sedikit-sedikit membuat opini publik. Benar-benar ingin terkenal sampai gila. Shen Jiang dengan wajah pucat, buru-buru datang. Bukankah ini semua demi kamu? Kamu setiap hari makan dan menggunakan milikku, sedikit-sedikit masuk rumah sakit untuk diselamatkan. Selain memberikan janji kosong, apalagi yang bisa kamu berikan padaku? Rentetan komentar tiba-tiba muncul lagi. Namun, tidak lagi seperti sebelumnya, mendukung Hikiang, pemeran utama pria ini. Ucapan pemeran utama pria ini agak berlebihan. Ini sangat melukai harga diri pemeran utama wanita. Dia jelas paling tahu apa yang dipedulikan pemeran utama wanita. Aku merasa pemeran utama pria sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Pemeran utama pria di kehidupan sebelumnya sangat perhatian dan pengertian. Pemeran utama pria di kehidupan sebelumnya adalah pihak yang diuntungkan, tidak perlu mengeluarkan apapun. Sekarang malah menjadi pihak yang memberi, tentu saja mentalitasnya juga berbeda, kan? Aku tertawa tidak setuju. Terlalu dini memasuki kehidupan yang penuh perhitungan dan kebutuhan sehari-hari, bagaimana mungkin seperti yang dikatakan rentetan komentar. Akan selalu manis dan mesra. Di kehidupan sebelumnya mereka saling mencintai selama 8 tahun, semua berdasarkan fondasi materi yang kuberikan. Sekarang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan, apalagi memikirkan cinta. Melancarkan balas dendam, cukup tertawa, aku pun mendesak Lu Feng untuk pergi. Kak Yanran baru saja mengirim pesan, sudah sampai di depan gerbang sekolah. Sekarang seharusnya sudah sampai. Ayo cepat pergi. Lu Feng mengangkat alisnya, tersenyum dan menimpali perkataanku. Ayo, jadwalku, kamu lebih tahu daripada adik kandungku sendiri. Sepertinya, apakah aku akan segera mengubah panggilanmu menjadi kakak ipar? Aku tersenyum. Belum diketahui. Liu Yanran sudah secara langsung menyatakan niatnya, memintaku memberinya kesempatan. Saya tidak sepenuhnya menolak, sudah mencoba menghubungi. Kami baru saja berjalan beberapa langkah. Shen Jiang tiba-tiba berbalik dan menarik saya. Ye Chen, dia menatap saya dengan marah. Menerima nasib dan menutup mata. Saya mengaku kalah. Kali ini kamu menang. Kondisi saya semakin parah. Sudah mulai menyebar. Dokter bilang tidak bisa ditunda lagi. Asalkan kamu bersedia mengeluarkan uang mencari orang untuk mengoperasi saya, apapun permintaanmu, saya mengerti. Suara deru mesin mobil sport menutupi perkataan Shen Jiang. Liu Yanran turun dari Koenigsegg.
hampir melepaskan tangan Shen Jiangjiang. Kenapa lagi-lagi wanita gila? Jika kamu benar-benar tidak bisa menemukan jalan pulang, saya bisa mencari orang untuk menghubungimu, tapi kamu tidak bisa terus-terusan mengganggu orang yang baik dan sudah tua seperti ini. Shen Jiangjiang langsung tertegun. Matanya terus menatap mobil Liu Yanran. Tatapannya kosong. Sepertinya dia teringat akan kehidupan mewahnya dulu. Saya tersenyum dan sengaja bertanya pada Liu Yanran kenapa hari ini mengendarai mobil ini. Biasanya kamu kan terbiasa mengendarai culinan, orang yang kusukai masih kuliah, tentu saja aku harus tampil muda dan menarik perhatian. Agar tidak diincar oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Harga diri seseorang terletak pada kesadaran diri. Saya tertawa kecil, diam-diam melihat Hikiang yang menyentuh mobil mewah tidak jauh dari sana. Jika dia berani menggores 1 milimeter saja di mobil itu, aku akan menuntutnya sampai dia bangkrut. Tapi jelas, dia sendiri juga menyadari situasinya saat ini. Dengan enggan menarik tangannya. Baiklah. Drama sudah selesai. Cepat pergi ke restoran. Aku sangat lapar. Perkataan Lu Meng dengan cerdik memecah kesunyian. Saya menggandengnya dan Liu Yanran pergi. Shen Jiangjiang merasa sangat terganggu. Dan memanggil saya lagi. Saya benar-benar kehilangan kesabaran dan berkata dengan tidak senang. Apakah kita akrab? Mendengarkan omong kosongmu beberapa kali. Berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia. Tahukah kamu, jika kamu sakit, pergilah mencari uang. Jika tidak bisa menghasilkan uang, pergilah mengemis di jalan. Namun, Shen Jiangjiang sangat memperhatikan harga dirinya dan tidak bisa menahan malu untuk mengemis. Saya tahu dari komentar bahwa Shen Jiangjiang terprovokasi oleh saya hari itu dan mulai meminjam uang untuk bermain saham. Dia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, sedikit mengingat saja sudah bisa menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Mendapatkan sedikit uang. Tapi saya tidak mengizinkannya. Karena semua orang bilang saya pemeran antagonis. Kalau begitu, jika aku tidak melakukan hal jahat, aku tidak pantas dimaki selama ini. Shen Jiangjiang dan Shen Jiang. Seluruh tabungan yang susah payah dikumpulkan hilang semua. Rugi besar. Sementara aku dan saudara kandung keluarga Liu menghasilkan banyak uang, langsung membeli 1 villa masing-masing. Bertiga menjadi tetangga, Paman Shen Jiang merasa tertipu. Setiap hari datang menuntut kompensasi, Ibu Shen Jiang yang jahat semakin gila, menghancurkan sedikit perabotan yang ada di rumah. Tekanan juga karena itu, ditanggung sepenuhnya oleh Shen Jiang. Sementara Shen Jiangjiang sangat terpukul karena kerugian saham, kondisinya memburuk lagi. Dirawat di rumah sakit lagi, dia mencoba menemukan. Tekanan juga karena itu. Ditanggung sepenuhnya oleh Shen Jiang, sementara Shen Jiangjiang sangat terpukul karena kerugian saham. Kondisinya memburuk lagi, dirawat di rumah sakit lagi, dia mencoba menemukan dokter yang mengoperasinya di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ini juga tidak mengherankan. Tetapi konon di kehidupan sebelumnya aku menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan dokter paling berwenang dari luar negeri, menyewa pesawat untuk pulang. Khusus untuk mengoperasi Shen Jiangjiang, mustahil dia bisa menemukannya. Sementara Shen Jiang tidak hanya harus menghadapi tuntutan dari orang tua kandung dan paman, tetapi juga harus menghadapi biaya operasi Shen Jiangjiang yang mahal, menjadi orang miskin seumur hidup, kali ini hanya merasakan kehidupan, kantong darah, selama setengah bulan. Dia tidak tahan, bertengkar hebat dengan Shen Jiangjiang di rumah sakit. Langsung meninggalkan Shen Jiangjiang, sementara komentar warganet yang dulu dengan teguh mendukung pemeran utama pria mulai goyah, pemeran utama pria agak keterlaluan, meninggalkan pemeran utama wanita di saat dia sangat membutuhkan dukungan. Hubungan 8 tahun, ternyata tidak sebanding dengan sedikit uang. Semua salah Nan Pei. Jika Nan Pei bersedia mengeluarkan uang untuk menyelamatkan pemeran utama wanita, bagaimana mungkin pemeran utama pria berpisah dengan pemeran utama wanita? Pemeran utama wanita sudah merendahkan diri memohon Nan Pei untuk menjadi pacarnya. Dia malah meremehkan pemeran utama wanita. Menjijikan, tetapi Nan Pei tidak tahu apa-apa. Nan Pei juga tidak bereinkarnasi. Aku hanya tersenyum, fokus mendaftar untuk studi pascasarjana di luar negeri. Orang tua karena sebelumnya mempercayai kebohongan pengasuh dan salah paham tentang aku, merasa sangat bersalah padaku. Memutuskan untuk memberiku anak perusahaan, membiarkanku mulai mencoba mengelola. Tentu saja aku harus belajar dengan baik dan melindungi hartaku sendiri. Hanya dengan mendengarkan komentar, aku sudah merasa ngeri. Aku tidak ingin sampai dirawat di rumah sakit jiwa dan berebut makanan dengan pasien. Untungnya, sekarang aku memiliki Liu Yanran, seorang jenius keuangan di sisiku. Dengan bimbingannya, kepercayaan diriku meningkat pesat. Hari-hari di sekolah berlalu dengan cepat. Tak terasa liburan telah tiba. Liu Yanran secara khusus memesan restoran untuk merayakan liburan yang akan datang bersama Liu Feng dan aku. Hanya saja, perut Liu Feng tiba-tiba tidak enak. Chengge, kamu naik mobil kakakku duluan saja. Nanti aku minta sopir mengantarku. Aku terpaksa pergi ke restoran lebih dulu bersama Liu Yanran. Baru setelah aku melihat balon biru yang memenuhi restoran dan seluruh dinding mawar putih, aku baru menyadarinya. Aku mengangkat alisku.
Liu Yanran tampak gugup. Sambil memegang buket bunga, dia berlutut dengan kaku dan khawatir. Aku tidak bisa menahan tawa. Liu Yanran tersenyum canggung, lalu segera berdiri. Maaf, aku tidak punya pengalaman. Chen Cheng, aku tahu kamu ingin memprioritaskan studimu sekarang. Karena takut pacaran akan mengganggu konsentrasi, aku tidak berani menyatakan cinta kepadamu. Aku ingin terus berada di sisimu sebagai kakak Liu Feng. Dulu aku percaya diri bahwa selama aku cukup hebat, selama aku sering menunjukkan eksistensiku di depanmu, kamu pasti tidak akan menyukai orang lain. Tapi ketika Afeng memberitahuku bahwa kamu hampir setiap hari di sekolah menerima surat cinta, aku benar-benar panik. Oh, ternyata. Karena itu ya, aku tersenyum dan menerima buket bunga itu. Kegugupan ini. Aku hampir salah mengira ini lamaran. Tapi ada satu hal yang dikatakan Liu Yanran benar. Selama setengah tahun terakhir ini, dia terus-menerus menunjukkan eksistensinya. Itu membuatku sangat sulit untuk memperhatikan orang lain. Meskipun Liu Yanran sudah lama pergi ke luar negeri, dan hanya kembali 1 atau 2 kali setahun. Namun, kebersamaan selama ini membuat kami kembali akrab. Dan lagi, dibandingkan dengan Shen Jiangjiang yang hina itu, dia benar-benar terlalu sempurna. Aku tidak bisa menemukan alasan untuk menolaknya. Aku tersenyum dan hendak menjawab ketika tiba-tiba seseorang dari belakang berlari keluar dengan susah payah. Aku tidak setuju. Sampai komentar muncul. Aku baru yakin bahwa orang yang terengah-engah di depanku adalah Shen Jiangjiang. Selama setengah tahun ini, komentar kadang-kadang juga menyebutkan tentang dia dan situasi Hikiang. Tapi tidak lebih dari rasa kasihan. Saya baik-baik saja dan tidak punya waktu untuk Schadenfreude. Saya melupakannya setelah melihatnya, tetapi saya tidak menyangka Shen Jiangjiang begitu sengsara sekarang. Kakinya gemetar, selangkah demi selangkah, tetesan keringat di dahinya. Kemudian meluncur ke bawah, lingkaran hitam di wajahnya bahkan menutupi separuh wajahnya. Terlihat agak menakutkan, dia masih memegang balon di tangannya. Ye Chen, apakah kamu mendengarku? Aku tidak setuju. Aku cemberut tanpa berkata-kata. Apakah kamu setuju atau tidak? Apa urusannya denganku? Shen Jiangjiang. Kita sepertinya sama. Aku juga putus dengan Hikiang. Aku berjanji padamu. Jadilah pacarmu, bahkan jika dia menatapku dengan gigi terkatup. Berkata dengan marah, bahkan jika ada 3 orang pun tidak masalah. Aku terdiam. Liu Yanran langsung menghalangi jalanku. Itu sama sekali tidak mungkin. Chen Chen dan aku sudah tua dan tidak bisa memainkan hal-hal yang begitu licin. Situasi keluarga kami bahkan tidak akan mengizinkannya. Aku mengangguk setuju. Suasana yang indah telah dirusak olehnya. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Terlebih lagi, netizen berbicara tanpa merasakan sakitnya. Merasa kasihan pada Shen Jiangjiang, tokoh utama wanita. Itu benar-benar memengaruhi emosiku. Aku langsung menyarankan Liu Yanran ganti tempat untuk merayakan. Adapun Shen Jiangjiang, dia telah dipanggil oleh orang-orang yang dipanggil Liu Yanran. Diusir dari restoran. Pekerjaan yang diperolehnya dengan susah payah ini diperkirakan juga akan hilang. Tetapi jika aku tahu bahwa berganti tempat akan bertemu dengan Hikiang, aku tidak akan pernah menggantinya. Hikiang tidak menyadarinya, dengan wajah menjilat. Mencoba akrab denganku, tetapi kasih sayangnya yang mendalam segera terganggu oleh telepon. Hikiang menjawab telepon dengan tidak sabar. Siapa ini? Aku sedang sibuk. Apa? Oh, Shen Jiangjiang pingsan lagi? Apa urusanku? Kami sudah lama putus. Dia menutup telepon dengan marah dan menatapku dengan wajah menjilat. Netizen tidak bisa menahannya lagi. Mereka semua menyalahkannya, bagaimanapun juga itu adalah hubungan 8 tahun. Ye Chen menelepon. Apakah pemeran utama pria tidak mau menemui pemeran utama wanita? Cinta yang hanya bisa berbagi suka, bukan duka. Agak konyol. Aku tidak tahu apakah mereka akan menyesal telah dilahirkan kembali. Kehidupan ini terlihat sangat buruk. Aku tidak tahu. Shen Jiangjiang dan Hikiang mungkin menyesal, tapi aku pasti sangat puas. Dengan pilihan saat ini, orang dengan status seperti apa harus melakukan hal yang sesuai. Jika sesuatu yang bukan milikmu direbut, realitas akan meledak. Lihat Hikiang. Shen Jiangjiang hampir menempel padaku. Aku langsung memanggil pemilik bar. Di depan Hikiang, aku memberitahu pemilik bar semua tentang masa lalunya. Bagaimanapun juga, racun tidak cocok. Lebih baik meracuni sampai akhir. Siapa suruh dia datang dan membuatku jijik. Shen Jiangjiang terbangun oleh kebisingan dan melihat langit-langit yang familiar. Dia sedikit beruntung. Beruntung masih hidup. Perasaan saat kematian di kehidupan sebelumnya sangat membekas. Dia terlalu takut akan kematian. Tapi sekarang hidup seperti ini, sepertinya lebih baik mati. Perawat segera menyadari kebangkitannya. Seperti sebelumnya, dia menceritakan betapa kritis kondisinya. Dia buru-buru meminta dokter untuk melakukan operasi. Pasien di kamar yang sama menghiburnya, bahkan menyarankan agar dia mencoba penggalangan dana online, tetapi dia tidak bisa melepaskan harga dirinya.
Di kehidupan sebelumnya, dia dengan rendah hati menikahi keluarga Ye. Itu sudah membungkukkan tulang punggungnya. Di kehidupan ini, dia hanya ingin jujur. Untuk hidup tegak. Tapi dia tampaknya secara tidak sadar telah membunuh jalannya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri yang seperti ini dan jatuh ke dalam keraguan diri. Setelah mengetahui bahwa rumah sakit pernah menghubungi He Qiang. Tetapi panggilannya ditutup, Shen Jiangjiang teringat kehidupan sebelumnya. Ye Chen duduk dengan jujur di depan tempat tidur. Menjaganya. Dia sedikit menyesal. Sepertinya Ye Chen tidak seburuk itu. Apakah harga diri benar-benar penting? Dibandingkan dengan kematian, sepertinya tidak ada artinya. Shen Jiangjiang mengepalkan tinjunya, berdiri di depan gerbang keluarga Ye yang familiar, berbalik dan berbalik. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menelepon Ye Chen, tetapi yang terdengar adalah telepon mati. Shen Jiangjiang menahan sakit dan mengetuk pintu keluarga Ye dengan tongkat. Dia berpikir bahwa Ye Chen yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaan ini, menyebabkan dia menjadi emosional. Pingsan. Jing Yuan seharusnya bertanggung jawab, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen dapat diandalkan. Bersama saudara kandung keluarga Liu, masing-masing membeli satu villa dan pindah menjadi tetangga. Dia tercengang. Kapan Ye Chen akan kembali? Apakah kondisinya benar-benar tidak bisa disembuhkan? Satpam keluarga Ye melirik Shen Jiangjiang dengan jijik dan berkata dengan dingin, tidak berhak memberitahu. Shen Jiangjiang benar-benar panik. Dia takut Ye Chen akan benar-benar lepas kendali dan tidak lagi menjadi miliknya. Sekarang, dia belum menjadi istri sah Ye Chen. Dia sama sekali tidak berhak mewarisi properti. Shen Jiangjiang tertegun, lalu menyadari, benar. Di kehidupan ini, dia mengumumkan hubungannya dengan Shen Jiangjiang lebih awal. Dia dan Ye Chen tidak memiliki hubungan apapun. Shen Jiangjiang benar-benar putus asa dan tidak bisa memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Dia berjalan tanpa tujuan di jalan, seperti hari dia mengetahui bahwa dia menderita kanker dan bertemu kembali dengan Shen Jiang. Dia kebetulan melihat Shen Jiang yang sudah lama tidak dia hubungi. Shen Jiangjiang berada di tubuh wanita tua yang gemuk. Ketika keluar dari hotel, wanita itu mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari dompetnya. Shen Jiangjiang tersenyum dan menerimanya dengan mudah. Shen Jiangjiang langsung merasa mual. Penampilan Shen Jiangjiang ini benar-benar membuatnya jijik. Dia hendak berbalik dan pergi. Tetapi melihat ayah kandung He Qiang membawa pamannya berlari dan tanpa basa-basi merebut uang tunai di tangan He Qiang. Shen Jiangjiang tertegun, tersenyum canggung. Dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak terlalu sakit, tetapi kesenangan menghilang sepenuhnya, dan rasa sakit datang lagi. Shen Jiangjiang tiba-tiba menyesal. Jika dia tahu He Qiang adalah orang seperti ini, mengapa dia harus melawan Ye Chen untuknya? Sekarang dia kehilangan segalanya. Jika dia bisa dilahirkan kembali, itu akan bagus. Dia berjalan terhuyung-huyung ke tengah jalan. Melihat lampu yang menyilaukan tidak jauh, karena dia bisa bereinkarnasi, bisakah dia melakukannya sekali lagi? Saya baru saja turun dari pesawat dan melihat rentetan komentar berteriak tanpa henti, dan baru tahu tentang tindakan bodoh Shen Jiangjiang. Namun, melihat reaksi rentetan komentar itu, Shen Jiangjiang akhirnya kembali ke trotoar. Bagaimanapun, orang yang pernah mati sekali pasti sangat menghargai hidup. Saya tidak memikirkannya dan dengan tenang memulai perjalanan saya. Sayang sekali liburan terlalu pendek. Tanpa terasa, waktu sekolah tiba lagi. Aku berpamitan dengan orang tuaku dengan perasaan sedih. Aku kembali ke negara itu bersama Liu Yanran. Sesekali, komentar masih muncul dan menunjukkan eksistensi mereka. Kudengar Shen Jiangjiang akhirnya membungkuk dan menggunakan penampilannya yang lumayan untuk meminta bantuan secara online dengan nada merendah. Dia juga membuka penggalangan dana online dan akhirnya berhasil mengumpulkan biaya operasi. Tetapi sel kankernya sudah menyebar. Kedua kakinya sudah diamputasi. Sekarang, mengurus diri sendiri adalah masalah. Aku baru saja pulang. Gui memberitahuku bahwa Shen Jiangjiang datang mencariku lagi beberapa waktu lalu dan bahkan memberiku hadiah. Saat Gui mengeluarkannya, aku langsung menutup mata karena jijik. Itu adalah sesuatu yang langsung terlihat. Bola kristal murahan, tetapi komentar mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang dipilih dengan cermat oleh tokoh utama wanita. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, tokoh utama wanita pergi ke banyak tempat untuk memberikan bola kristal ini kepada Nan Pei. Nan Pei sangat senang. Dia membalas tokoh utama wanita dengan jam tangan seharga 2 juta. Apakah tokoh utama wanita ini mencoba membangkitkan perasaan Nan Pei padanya? Tetapi jam tangan seharga 2 juta bukanlah apa-apa bagiku, tetapi bola kristal ini. Bahkan anjing di rumah pun tidak mau memainkannya. Aku dengan jijik menyuruh Gui untuk membuangnya dan dengan gembira melihat barang antik yang kudapatkan di lelang beberapa hari lalu. Liu Yanran sangat menyukai barang-barang ini, jadi aku diam-diam membelinya sebagai hadiah untuknya. Hadiah, seperti biasa, yang terpenting adalah ketulusan, disiapkan dengan cermat. Atau asal-asalan saja. Aku tidak mengerti orang lain, jadi aku membeli sebuah apartemen dan pindah ke sana. Kebetulan aku menjadi tetangga Liu Yanran.
Setiap hari Liu Yanran menjemput dan mengantarku, dan aku tidak pernah bertemu lagi. Shen Jiangjiang dan He Qiang. Komentar berangsur-angsur menghilang. Sesekali, ada satu atau dua yang menghela nafas dan merasa terharu. Kudengar He Qiang dibenci oleh orang tua dan pamannya sendiri. Pada akhirnya, mereka mengirimnya ke ranjang seorang wanita tua. He Qiang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bermain dengan perhiasan pria itu, duduk di sofa. Ini juga jalan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa waktu, komentar yang sudah jarang itu semakin menghilang ketika Shen Jiangjiang mendorong kursi roda ke laut untuk bunuh diri. 1 jam kemudian, aku menerima telepon dari polisi, mengatakan bahwa Shen Jiangjiang meninggalkan surat untukku. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu untuk mengambilnya? Aku melihat Liu Yanran yang berdiri di depan pintu dan tersenyum dalam hati. Tidak punya waktu. Itu bukan barang yang penting, buang saja.